Swastiastu. Om Swastiastu. Rahaja Ngungi Semeton Sami. Perkenalkan, saya Delia. Saya dari Asosiasi Pemuda Peduli Hindu. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Jero Dasaran Alit, salah satu sosok motivator dan tokoh agama di Bali. Bagaimana kabarnya Jero Dasaran Alit? Ya, Astungkara becik dan baik-baik saja. Nah, bagaimana Delia kabarnya? Astungkara juga baik-baik saja. Iya. Bagaimana kesehariannya Jero? Keseharian saya hari ini ya seperti apa yang Delia saksikan pada kesempatan yang baik ini ya. Sebelum saya memberikan sepatah dua patah kata, ya, izinkan saya memperkenalkan diri supaya tidak penonton bertanya-tanya siapa sih orangnya ini, kan gitu ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti kata pepatah seperti itu ya. Nah, tetapi dalam sastra agama Hindu ada yang disebut dengan weruh ring rupa dan weruh ring aran. Weruh ring aran dan weruh ring rupa, yang artinya adalah kita tahu namanya tapi kita tidak pernah melihatnya. Kita pernah melihatnya tetapi kita tidak tahu namanya. Nah, agar tidak seperti itu, saya atas nama Jero Dasaran Alit dari Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan kabar saya baik, sehat, dan semakin sehat. Bahkan saya semakin gendut saat ini ya. Dan juga keseharian saya ya seperti apa yang Dela saksikan tadi ya, banyak penangkilan ya, banyak penangkilan. Tadi itu ada penangkilan, ada orang sakit, ada orang lunas tambe, ada orang lunas baos, dan lain sebagainya. Jadi Dela sudah melihat sendiri tadi kegiatan saya untuk melayani umat, sehingga inilah prosesi saya, inilah aktivitas saya, inilah profesi yang saya geluti dan saya alami dan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu saya selaku pelayan umat dan pelayan masyarakat harus tetap sigap dan harus tetap siap untuk bisa membantu umat dalam segala macam masalah yang terjadi. Dan oleh karena itu tadi juga Delia sudah melihat bagaimana antusias masyarakat untuk metambe, pinunas dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang memang wajib saya lakukan di kehidupan saya sehari-hari. Nah, namun sebelum saya menyampaikan beberapa hal lagi terkait masalah kegiatan saya tadi, yang Dela tanyakan tadi adalah selain daripada saya ngayah miring, saya juga sebagai seorang mahasiswa yang sudah barang tentu saya harus menjalani dan menggeluti sebagai seorang Brahmacari asrama ya, yang pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam proses mencari ilmu pengetahuan dan terus menggali ilmu pengetahuan. Karena keterbatasan saya sebagai anak muda di usia 20 tahun saat ini, saya harus tetap menempuh karir dan menempuh pendidikan setinggi mungkin untuk bisa mencapai kesejahteraan dalam keluarga saya yang nantinya bisa saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat tentunya. Nah, demikian. Baik Jero, sungguh luar biasa sekali ya. Jadi dari kegiatannya Jero tadi, tentunya Jero itu orangnya sangat sibuk sekali ya. Selain Jero harus kuliah, Jero harus melayani umat juga. Ada penampilan tadi rame juga. Jadi Jero setiap hari itu harus semangat ya. Iya, saya harus tetap semangat dan harus tetap kuat untuk bisa melayani umat. Iya. Gimana Delia, sehat? Ya, Astungkara sehat Jero. Iya. Nah, jadi terima kasih Delia sudah datang ke rumah saya pada kesempatan yang baik ini ya, untuk menanyakan beberapa hal ya. Sudah tentu kalau orang datang ke sini pasti orang ingin bertanya. Iya, ya, tidak mungkin orang datang ke sini untuk mengajak saya shopping, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi oleh karena itu terima kasih sekali atas kehadirannya sebagai salah satu asosiasi pemuda peduli Hindu ya, yang sudah datang pada kesempatan yang baik ini. Dan saya akan mempersilahkan waktu karena keterbatasan saya, karena sebentar lagi akan ada kegiatan lagi. Jadi saya kembalikan waktu kepada Delia, apa yang perlu saya bahas dan apa yang perlu saya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan Dela berikan kepada saya. Iya, baik Jero. Jadi kan sebenarnya banyak sekali nih orang-orang yang bertanya tentang
apa sih sebenarnya melik? Hmm. Nah, menurut Jero sendiri, apa sih pandangan melik sendiri? Baik. Jadi pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Berkaitan tentang apa itu melik. Iya. Ya. Nah, jadi umatku semuanya, khususnya umat Hindu dimanapun berada, yang terutama berada di Bali saat ini, yang menonton siaran langsung ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang apa sih itu melik, ya, apa sih itu melik dan apa makna melik itu sendiri. Nah, sejalan dengan pemikiran Dela tadi, saya akan menjawab juga pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari masyarakat pada umumnya. Nah, jadi pertanyaan ini sudah sebenarnya sudah sering ditanyakan oleh umat, baik itu lewat DM-an, lewat Messenger, bahkan lewat WA pribadi saya, banyak yang menanyakan masalah apa itu melik. Ya, karena banyak orang yang masih awam, masih belum paham, masih belum tahu, dan masih belum memahami mengenai tentang apa itu melik. Jadi kita bisa berbicara apa itu melik, kita bisa mengucapkan melik, tetapi kita tidak tahu arti dan maknanya. Kan sudah barang tentu itu ibaratnya seperti tidak ada artinya. Iya. Ya. Jadi alangkah baiknya kita bisa mengucapkan apa itu melik, tapi kita tahu makna dan artinya. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan pertanyaan Dela, apa itu melik? Melik itu berarti melek, ya. Melek itu berarti melihat. Nah, jadi melik itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat kita lihat, tetapi tidak dengan mata telanjang kita, tidak dengan mata kasar kita. Namun, yang dapat kita lihat itu adalah makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang tidak bisa didefinisikan dari kata-kata dan tidak dapat digambarkan melalui dengan tubuh manusia dari segi bentuknya, ya. Dan juga makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, yang bisa kita lihat. Jadi melek itu adalah melek. Melek itu berarti melihat. Jadi orang-orang yang mampu dan bisa melihat makhluk-makhluk astral, baik itu samar, memedi, banas, dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan juga melek. Nah, jadi itulah arti sesungguhnya dari melek itu sendiri, yang patut kita ketahui dan patut kita pahami. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, apa sih melek itu? Ya, apa sih melek itu? Sudah barang tentu Dela kan ingin bertanya juga ya. Iya, benar sekali. Apa jenis-jenis melek itu? Dan berapa ada melek yang sesuai dengan sastra yang sudah dicetuskan, yang sudah dituliskan dari leluhur-leluhur kita sejak dulu. Nah, jadi setelah kita paham arti daripada melek tersebut, barulah kita memahami jenis-jenis daripada melek tersebut. Nah, jenis-jenis melek tersebut ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan melek ceciren. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan melek pewukon. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pemelek dari segi kelahiran. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan melek atnyana, ya. Nah, jadi yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai tentang melek ceciren, ya. Apa sih itu melek ceciren? Nah, melek ceciren itu sendiri berarti, ceciren itu berarti ciri-ciri, ya. Ciri-ciri yang dapat kita lihat, yaitu ciri-ciri tanda-tanda yang ada dalam tubuh kita tentunya. Nah, contohnya seperti melek ada kadengan di lidah, ya. Kadengan di lidah dapat dan bisa dikategorikan sebagai melek karena itu disebut dengan melek durga. Paham, Dela? Paham. Ya, itu yang disebut dengan melek durga. Yang kedua, ketika ada orang yang kadengan atau ada tai lalatnya di kelamin, di bagian areal vital, ya, di bagian kelamin itu, maka itu disebut dengan melek apit wangke, ya, apit wangke. Itu dari segi melek ceciren. Yang kedua, ada yang disebut dengan melek dari segi kelahiran, ya, dari segi kelahiran, yaitu contoh, dia bersaudara 3. Yang pertama meninggal, yang kedua hidup, yang ketiga juga meninggal. Jadi dia diapit oleh saudara yang meninggal. Maka dia disebut dengan melek sanan empeng. Lalu ada dia bersaudara 3. Yang pertama adalah anak cowok, yang ketiga cewek, yang kedua cewek, yang ketiga cowok. Jadi
cewek ini diapit dua cowok. Jadi itu namanya melik telaga apit pancoran. Bahkan sebaliknya, ada yang disebut dengan pancoran apit telaga gitu. Nah, itulah melik dari golongan kelahiran. Ada yang disebut dengan melik pewukon. Nah, melik pewukon ini salah satunya adalah satu orang yang lahir di wuku tumpek wayang, ya. Orang yang lahir di tumpek wayang, orang yang lahir di kalepakse, di nyepi, tilem, lalu kajeng kliwon, ada apalagi kajeng kliwon udan, lalu orang yang lahir pada pemacekan agung, lalu ada yang lahir di galungan, di kuningan, bahkan di nyepi, ya, bahkan di siwolatri, bahkan orang yang lahir di tumpek landep. Nah, jadi ini juga digolongkan orang-orang khusus, ya, orang-orang yang lahir pada wuku-wuku khusus yang bisa juga dikategorikan bahwa dia itu membawa bekal, ya, bekal spesial ketika dia lahir ke dunia. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini ada yang disebut dengan melik atnyana tadi. Nah, melik atnyana ini, ya, melik atnyana ini adalah melik yang paling tidak bisa dihilangkan, Delia. Ya, tidak bisa dihilangkan karena melik ini adalah melik yang sifatnya turun-temurun. Ya, turun-temurun. Contoh, mungkin Delia dulu punya pengelingsir atau leluhur, misalnya kakeknya Delia ataukah kumpinya Delia, bahkan buyutnya Delia adalah orang yang wikan atau orang yang pintar atau menekuni ajaran spiritual, maka dia akan menurun dari kumpi ke kakek, dari kakek meninggal menuju ke bapak, akhirnya bapak meninggal menuju ke anak. Nah, jadi inilah turun-temurun yang disebut dengan melik atnyana itu sendiri, yang memang diwarisi oleh leluhur yang terdahulu ketika lahir di dunia tidak bisa dihilangkan. Namun, melik itu dapat dinetralisir tentunya, ya. Cara menetralisir melik itu sendiri tiada lain adalah satu dengan cara melakukan upacara atau upekara mebayuh, ya. Mebayuh itu berarti bayuh. Bayuh itu berarti membasuh, ya. Membasuh berarti menyucikan. Makanya kalau orang kotor, ya, baru datang dari Melali, ya, Delaya, ya, pasti mandi kan, ya, dibasuh oleh air, lalu inilah yang disebut dengan penyucian secara jasmani. Nah, secara rohaninya, mebayuh juga dapat diartikan sebagai dayuh. Dayuh itu berarti membuat pikiran dan jiwa manusia menjadi tenang, damai, dan sejahtera tentunya. Oleh karena itu, makanya Banten mebayuh itu terdiri dari, ada yang pertama ulun Banten, ya, ada suci, ada pejati, ada gebogan, setelah itu ada jerimpan punggul kanan kiri, ya. Lalu ada pras pengambilan, sesuai titik pembersihan, lalu ada dapetan, ada terus Banten juga tebasan tumpeng pitu sampai ke tumpeng solas, lalu ada juga pebiakawan dur mengalir presida pengulapan juga. Nah, lalu ada juga list balik gading utawi list yang besar, ya, list yang besar, lalu ada juga sesayut, ya, sesayut itu banyak, ya, ada sesayut pemiak kala, saya pembersihan, atmorau, ada sesayut dirga yusa, ada sayur pagahurip, ada sayur pengetek jiwa. Kalau orang yang melik di apit wangke, maka dia akan ada sayur apit wangke. Jika ada melik telaga apit pancoran, maka dia akan ada sesayut telaga apit pancoran. Nah, sesuai dengan meliknya nantinya. Nah, sudah barang tentu dia akan dibersihkan dengan cara dia mencelap di gungan. Misalnya kalau Dela mebayuh, Dela akan masuk ke dalam gungan, ya, atau kandang sangkar ayam, ya, sangkar ayam dimasukkan di sana, lalu dilukat di pebiakawan di sana, ya, di mangde buta kala yang ada pada diri di mekaon, ya, dihilangkan, dilebur, diparipurna, ya. Dengan cara inilah penyucian diri. Makanya adanya presita. Presita itu prayas dan cita. Prayas itu berarti bahagia, cita itu berarti pikiran. Jadi presita itu memiliki arti membahagiakan pikiran dan fungsinya sebagai penyucian daripada buana alit yang ada dalam diri. Tentunya buana agung yang ada di dunia kita, di alam semesta ini. Nah, itulah jenis-jenis dan tata cara menetralisir daripada melik itu sendiri. Dan kita sebagai umat manusia wajib, ya, bukan hanya yang melik-melik saja mebayuh, tetapi wajib, ya, wajib untuk mebayuh siapapun itu, ya. Sifatnya adalah untuk bisa menetralisir buta-buta yang kita bawa dari hari kelahiran, agar bisa disomil, agar bisa dinetralkan, sehingga tidak ngerebeda dan tidak menjadi sad-sad daripada
dalam diri yang bisa menjadikan diri menuju ke jurang kehancuran. Nah, jadi seperti itu sedikit penjelasan daripada melik itu sendiri. Gitu. Sangat lengkap sekali ya Jero. Dari sebenarnya Delia cuma menanyakan apa sih sebenarnya melik, tapi Jero tuh menjelaskan dari yang namanya melik, terus jenis-jenis melik, terus bagaimana cara menetralisir melik, sampai banten-bantennya pun Jero juga hafal. Karena sudah makanan sehari-hari. Oh iya. Jadi saya tidak makan nasi saja, tetapi saya ibarat seperti makanan yang saya konsumsi sehari-hari adalah dengan pelayanan umat, dengan mempelajari ilmu pengetahuan, dengan juga mempelajari sastra agama. Nah, kebetulan saya saat ini juga memperdalam agama ya di kampus favorit tentunya yang ada di Bali, itu kampus UAN ya. Dulunya jadi IHD, sekarang sudah jadi UHN, sudah jadi Universitas Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Ya, jadi saya bersekolah di sana, tentunya di Jalan Ratna ya. Di sana saya mengambil pendidikan agama untuk S1-nya, dan sudah barang tentu saya semakin mampu dan semakin giat lagi untuk memperdalam ajaran agama. Iya, benar sekali Jero. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah, Jero baru semester berapa nih sebenarnya? Saya baru semester 1. Wah, sudah luar biasa sekali ya Jero ya. Baru menempuh pendidikan nih untuk ke jenjang perkuliahan. Nah, tadi kan Jero menjelaskan nih, Ya. kalau misalnya orang melik itu bisa lihat wong samar katanya. Ya. Wong samar, memedi. Ya. Nah, Delia tuh penasaran, gimana sih wujud wong samar atau memedi itu? Apakah seperti manusia? Apa seperti Delia atau seperti apa gitu? Iya. Jadi kalau Delia dianggap seperti wong samar sudah betul kan tidak. Jadi Delia kan satu rupawan ya, rupawan, cantik ya, seperti Sinta ya. Entah tidak tahu siapa yang ramanya kan nggak tahu. Jadi anggap aja dulu Sintanya. Nah, kalau kita membahas masalah bagaimana wujud daripada samar, memedi, banas itu sendiri, ya sudah barang tentu bentuknya seram. Ya. Tetapi perlu kita ketahui bersama, mereka berbeda wujudnya. Wujud yang paling sama dengan manusia itu adalah samar. Sampai-sampai kita kadang tidak bisa menentukan mana manusia, mana samar. Waduh. Karena bagaimana? Karena samar itu memiliki wujud yang hampir mirip dengan manusia. Hampir mirip dengan manusia yang bisa berubah wujud ya, bisa jadi orang tua, jadi anak-anak, jadi remaja ya, jadi sosok anak cantik ya, jadi sosok orang ganteng. Nah, jadi inilah samar itu. Inilah samar itu. Jadi samar itu dapat dikategorikan hampir mirip dengan manusia. Nah, lalu kalau banas itu mulai seperti sosok yang menyeramkan. Sama juga seperti memedi. Nah, memedi ini adalah hobinya, sukanya adalah menculik ya, menculik orang. Mungkin kalau ada anak-anak kecil yang datang ke tempat angker, ataukah datang ke tempat-tempat yang disakralkan, atau datang ke tempat-tempat yang memang dikategorikan sebagai tempat yang pingit ya, yang ada memedinya. Jadi memedi inilah yang sebenarnya suka mengambil atau menculik atau menyembunyikan anak-anak orang. Tetapi dia tidak memakannya, tetapi dia akan mengembalikan asalkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Jadi memedi itu mendapatkan bayarannya, ibaratnya seperti itu, baru dikembalikan. Ada gantinya, ya, ada gantinya. Wah, jadi seperti itu ya, Jero. Bagaimana wujud dari wong samar, dari memedi. Delia juga baru tahu nih sebenarnya. Kalau nggak dengar penjelasan dari Jero tadi, mungkin Delia masih bingung gimana sih wujudnya, karena Delia sendiri belum pernah lihat, Jero. Nah, kan ngomong-ngomong tadi soal melik juga udah. Nah, banyak sekali nih Jero orang-orang yang mengalami seperti kerauhan. Delia tuh bingung, apakah orang yang kerauhan itu bisa kita kategorikan seperti orang melik gitu? Ya, jadi belum tentu. Belum tentu itu bahasa yang memang dapat didefinisikan, dapat diartikan, bisa iya, bisa tidak. Iya. Nah, jadi orang yang kerauhan itu banyak jenisnya ya. Makanya kita harus mampu mengenali dan mampu memahami apa sih kerauhan itu dan apa sih jenis-jenis kerauhan itu ya, supaya kita tidak salah menangani gitu ya.
Yang pertama, kerauhan itu ada yang namanya kerauhan yang sifatnya adalah kebenaran, ya, sesuai dengan realita yang ada, ya. Lalu ada kerauhan yang bersifat mencari sensasi. Ada kerauhan yang bersifat emosional, ya, atau ego sektoral yang keluar dalam mulut yang dikeluarkan melalui dengan kata-kata, ya. Jadi yang keempat ada kerauhan yang kerauhan yang terjadi karena adanya keterbelakangan mental, ya. Ada gangguan psikologis jiwa, ya. Makanya ada yang disebut dengan kalaya, ada yang disebut dengan manusia, ada yang disebut dengan dewaya, ya. Ada 3 jenis. Yang pertama ada kalaya. Bagaimana ciri-ciri orang kalaya, ya? Ciri-cirinya adalah ketika ada orang kerauhan, lalu dia gelar-gelur, ya. Gelar-gelur itu bahasa Indonesianya teriak-teriak, ya, teriak-teriak, ditanya juga teriak-teriak, tidak mau berkata yang benar dan yang baik, bahkan berkata kasar. Nah, inilah kalaya, kala teman wisya, yang artinya adalah sosok buta kala yang masuk ke dalam diri manusia yang membuat kegaduhan atau kekacauan di dalam upacara itu. Nah, itu kalaya. Lalu yang kedua ada yang disebut manusia. Nah, manusia ini adalah dapat kita artikan ketika ciri-cirinya kita sebutkan bahwa ketika ada orang kerauhan, lalu dia menjelekkan orang yang dia tidak suka, ya. Ini manusia nih. Contoh nih, saya kerauhan, saya tidak suka dengan Delia, maka saya akan menjelek-jelekkan Delia. Wah, Delia tidak boleh jadi begini, Delia tidak boleh begini, Delia adalah orang kotor dan lain sebagainya. Nah, jadi menjelek-jelekkan, sifatnya adalah menjelek-jelekkan, ada sentimen pribadi yang keluar dari mulut orang kerauhan tersebut, maka itu dapat dikategorikan manusia. Itu tidak kerauhan secara kebenaran. Itu hanya sensasi belaka untuk mempermalukan orang yang ia tidak suka. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi ada yang disebut dengan dewaya. Inilah dewaya yang sifatnya adalah kebenaran. Nah, kebenaran. Nah, ketika dewaya ini bagaimana ciri-cirinya? Ketika orang kerauhan dewaya, pasti dia tidak akan kerauhan tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, ya, atau umat, atau pengempon pura. Dia tidak akan kerauhan atau ide betara tidak akan turun kalau tidak ada upekara-upacara, ya. Lalu ketika beliau diminta, lalu ada upekara-upacara, maka beliau akan turun. Itu pun sifatnya sementara. Waktunya itu tidak panjang, tidak lama, karena kita keterbatasan sebagai manusia, ya, tidak luput dari yang namanya kekotoran duniawi, baik itu dari pemikiran, perilaku maupun tutur kata, yang tidak mungkin mampu bertahan lama untuk bisa ide betara itu nyelang ibaratnya tubuh kita atau meminjam tubuh kita. Itu sifatnya sementara dan waktunya pun sesuai dengan dupa. Misalnya kalau misalnya Delia kerauhan, sekarang Delia kerauhan dihidupkan dupa itu, sampai dupa itu habis maka Delia akan berhenti kerauhan. Nah, bisa digolongkan seperti itu dalam segi waktu, gitu ya, dalam segi waktu. Nah, ada juga seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika ada orang gelar-gelur, bisa jadi dia emosional. Contoh, kalau Dela nanti punya suami, ya, suaminya tidak dapat apa yang dia inginkan. Contohnya, suami kepengen makan enak, tapi Dela tidak bisa memberikan makanan enak, lalu dia bisa marah-marah, kerauhan. Dia bisa juga dikategorikan kerauhan, ya, bisa dikategorikan kerauhan gelar-gelur. Nah, seperti saya nanti, saya punya istri saya minta make up, ya, minta ke salon, minta shopping ke mall, gitu misalnya. Saya tidak punya uang untuk memberikan itu. Jadi dia datang ke pura, karena dia ke pura tidak make up dengan sendirinya. Jadi orang lain, mungkin istri orang make up, dia tidak make up, jadi dia merasa malu. Lama-lama dia emosionalnya meluap, kerauhanlah dia. Nah, inilah yang disebut dengan manusia itu tadi. Dan bisa jadi dengan faktor gila. Mungkin satu dengan pengaruh narkoba, bisa jadi karena stres juga, ya, benar sekali. Jadi ini juga mampu menyebabkan orang itu menjadi kerauhan. Iya, nah, seperti itu penjelasan mengenai tentang apa sih itu kerauhan yang sebenarnya. Itu biar juga bisa diartikan dan juga bisa dimaknai dan juga bisa menambah wawasan daripada umat pada tentunya, pada umumnya, ya, umat Bali. Baik. Ada lagi? Jero, sudah sangat jelas sekali jawabannya, Jero, terkait dengan
gimana sih kerauhan itu, dan Iya. kerauhan itu dibedakan menjadi berapa. Tadi juga Jero menjelaskannya secara rinci sekali sampai Iya. Jero contohin juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kerauhan udah, tentang melik juga udah. Nah, sekarang Delia ingin menceritakan tentang pengalaman Delia pribadi. Jadi Delia pernah bermimpi nih, Jero. Bermimpi, saat Delia bermimpi ke tempat suci, lalu bermimpi dengan ketemu dengan orang-orang yang berbaju putih, tapi di sana Delia tidak ada yang ngobrol sama sekali sama Delia. Jadi Iya. di sana banyak orang yang mengartikan bahwa kalau kita mimpi ke pura itu bisa digolongkan kita itu melik. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Itu juga sifatnya belum tentu. Iya. Ya. Di mimpi itu, kalau dalam logika kita, dalam keilmuan kita yang kita pelajari, mimpi itu adalah bunga tidur kan? Iya. Tetapi mimpi juga memiliki arti dan makna, ya, yang makna tersendiri yang dapat kita artikan dalam kehidupan ini. Nah, contoh seperti mimpi Delia tadi. Nah, jadi mimpi Delia tadi bisa juga itu sebagai sebuah suruhan Delia untuk lebih bisa menyucikan diri lagi. Baik itu dengan cara melukat, dengan cara melakukan pewintenan, bahkan ketika Delia ada kesempatan waktu, Delia nangkil ke pura untuk memohon sebuah anugerah supaya diberikan kerahayuan dan juga pembersihan diri jasmani bahkan rohani. Jadi bisa juga dikategorikan arti mimpi itu dapat juga diartikan dengan hal-hal demikian. Jadi banyak sebenarnya mimpi-mimpi. Contoh seperti mimpi giginya lepas ya, atau giginya ocel, maka akan ada musibah yang terjadi. Lalu ketika ada mimpi digigit ular, maka akan ada orang yang tidak suka kepada kita, yang ingin mencelakai kita ya. Lalu ada orang yang BAB, mimpi BAB ya. Mimpi BAB artinya mimpi buang air besar. Nah, itu apakah jelek apakah bagus? Itu bagus. Karena apa? Itu membuang kotoran. Ya, itu membuang kotoran. Itu baik. Nah, jadi mimpi-mimpi yang lain ini ada seperti mimpi diuber liak, ada mimpi diuber wong samar, ada mimpi orang itu diuber oleh makhluk besar. Nah, jadi inilah ciri-ciri daripada orang itu kontak batin dengan kandepatnya. Jadi mimpi itu adalah orang bisa bermimpi berarti dia sedang berinteraksi dengan kandepat. Kandepat itu nyame papat, saudara empat kita. Oh, saudara empat kita. Iya. Jadi saat kita lahir ke dunia, kita ada kandepat itu ya? Iya. Itu ada 4 saudara kita. Oh, 4 saudara yang kita. Disebut dengan catur sanak kita. Baik, Jero, penjelasannya tadi sangat luar biasa sekali. Delia baru paham tentang gimana sih arti mimpinya Delia dan bagaimana seharusnya Delia gitu. Nah, kita udah dari tadi udah berbincang-bincang soal melik, terus tentang mimpi, tentang kerauhan. Nah, Delia juga mau tanya nih, Jero, bagaimana menurut Jero saran-saran untuk orang yang melik? Bagaimana dia seharusnya? Ya, jadi saran-saran saya kepada umat dimanapun berada yang mungkin mengalami sebuah kelebihan ya, itu bukan kekurangan tapi itu ada kelebihan ya, baik itu dia melik dan lain sebagainya, bahkan dia ngiring juga ya. Jadi yang harus dilakukan adalah satu, menyucikan diri ya, selalu menjaga kesucian diri. Dengan cara apa? Adios ya, adios itu berarti mandi. Akramas berarti rutin untuk membersihkan rambut. Lalu ada yang disebut asuci laksana ya. Asuci laksana itu berperilaku yang baik. Yang pertama, ayo ujar pergas, tidak boleh dengkak-dengki ya, tidak boleh ngomong kasar ya. Ayo ujar gangsul, tidak boleh kita misunoyang anak atau kita menggosipkan orang lain ya, menggosip. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak sering berkumpul malah menggosip. Nah, ini tidak boleh ya. Seorang pemangku, seorang ngiring dan lain sebagainya, apakah orang itu melik, itu dilarang oleh agama ya. Mengomongkan jelek-jelek orang itu tidak boleh. Yang ketiga adalah ayo ujar pergas, tadi sudah ya, dekat dengki. Lalu ada ujar gangsul, tadi sudah dijelaskan. Lalu ada ayo ujar pisune ya, tidak boleh kita menjelekkan orang ya, mencaci orang, menghina orang ya. Lalu ada yang disebut dengan ayo ujar saya jelaskan juga kepada umat, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata jorok gitu ya. Makanya disebut dengan ayu ujar senggamo semare ya, tidak boleh kita berbicara atau membahas
atau berbicara kepada orang suci atau orang yang ada sekitar kita tentang kejorokan kita, mungkin hubungan kita dengan suami dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi ini yang harus kita jaga, asuci laksana ini. Lalu ketika sudah paham dengan asuci laksana, barulah kita mengimplementasikan dengan cara mempraktekkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin sembahyang, dengan cara kita tirta yatra atau dharma yatra, atau berkunjung ke tempat-tempat suci, atau kita bermeditasi, beryoga, dan lain sebagainya. Inilah tahap-tahap atau proses-proses untuk penyucian buana alit yang ada dalam diri kita, atau yang disebut dengan stula sarira, badan kasar kita. Nah, namun untuk bisa menyucikan roh kita harus sering nunas tirta gitu. Maka kalau kita ingin menyucikan roh, maka roh itu akan disucikan dengan tirta. Nah, selain daripada tirta, pikiran juga patut disucikan. Cara menyucikan pikiran adalah dengan melakukan bacaan-bacaan atau membaca kitab-kitab suci Weda, atau membaca buku-buku referensi tentang agama untuk bisa menyucikan pikiran kita. Nah, seperti itu. Baik, Jero. Terima kasih sekali untuk saran-sarannya, Jero. Semoga bermanfaat untuk semeton semuanya. Nah, jadi Jero, untuk pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya semuanya udah jelas sekali ya dari tadi Jero menjelaskannya udah sangat jelas sekali menurut saya sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir, banyak orang yang melik itu katanya akan miring. Nah, bagaimana menurut pendapat dari Jero sendiri? Apakah tidak mesti? Iya. Kenapa? Tidak mesti, karena melik seperti apa yang saya sampaikan di awal bisa dinetralisir dengan cara ada pebayuhan. Kecuali dia ada leluhurnya atau dia disebut dengan melik ajnana tadi. Ya. Ada leluhurnya yang memang melik, yang memang tidak bisa dihilangkan, walaupun itu ditebus, dibayuh, diperlina, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau leluhurnya ada leluhur jadi mampu, ataukah leluhur jadi balian, ataukah jadi tapakan, ataukah jadi juru songsong, ataukah jadi jero dasaran, maka terus akan turun-menurun sesuai dengan regenerasi selanjutnya. Gitu. Nah, jadi, tetapi banyak saat ini orang ngiring yang keliru. Makanya saat ini sering kita lihat di dunia nyata, kita kadang-kadang kalau saya ya, kadang-kadang saya sulit membedakan mana yang ngiring, mana yang miring. Iya, benar sekali itu Jero. Karena itu sering sekali terjadi ya saat ini. Iya. Malah semua berpakaian hijau serba hijau ya. Ada yang sampai rambutnya juga dihijaukan, ada yang serba berwarna-warni dan lain sebagainya, menggunakan aksesoris yang berlebihan. Ada yang ngangken angge itu artinya dia menyombongkan dirinya bahwa dia begini dan begini. Nah, lalu inilah ngiring-ngiring yang bisa dikategorikan adalah orang ngiring tetapi jiwanya miring. Iya, betul sekali. Jadi orang ngiring kalau di desa saya, di desa Pandak Gede atau di Tabanan, kebanyakan itu dari segi keturunan. Gitu. Saya keturunan yang sudah leluhur saya yang sudah mendahului, saya keturunan sekarang gitu. Nah, nanti kalau saya meninggal, saya punya keturunan, maka keturunan saya ini yang akan menggantikan. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada orang yang memang baru dia insaf gitu kalau orang Jawa bilang ya, baru dia sadar ya, baru dia tobat gitu ya. Jadi dulunya dia preman, dia tobat, lalu lama-lama dia ngiring. Nah, ada juga seperti itu. Apakah salah? Itu tidak salah ya, tidak salah. Bagus kalau banyak ada orang yang ngiring, karena apa? Berarti banyak umat-umat kita yang akan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Hanya saya garis bawahi, jangan pernah menjadikan sesana ngiring dijadikan sebagai ajang untuk memperbodoh diri, bahkan membodoh-bodohi orang lain, bahkan membodohi umat dan saudara kita sendiri. Jangan aja seperti itu. Gitu. Oh, begitu Jero. Terima kasih sekali Jero. Penjelasannya udah sangat luar biasa sekali. Untuk pertanyaannya dari Delia udah sangat cukup Jero, karena sudah Jero udah jawab semua dengan benar-benar jelas sekali. Nah Jero, jadi untuk keseharian Jero sehari-hari saat ini kan Jero bilang ada acara. Nah, acara apa tuh Jero kalau boleh Delia tahu? Saat ini saya sedang ditunggu juga sarang pemeda ya, ditunggu sarang pemeda, karena ada penampilan juga ya. Ini sampai penampilannya sampai jam 11 hari ini ya. Jadi dari tadi saya munggah dari jam 8 ya, jam 8, dan juga tadi karena saya ada kegiatan kampus ya,
ada diundur juga tadi pemedaknya, makanya jadinya malam. Nah, jadi keseharian saya adalah sebagai seorang pendekar spiritual ya, yang sifatnya tradisional gitu. Nah, jadi inilah sebagai pelayan umat yang harus kita layani. Jadi semasih kita ada, semasih kita diberikan nafas, semasih kita diberikan kepercayaan oleh Ida Betara, Ida Sang Hyang Widi atau Ida Sang Hyang Titah, maka tidak ada salahnya kita saling membantu antar sesama umat manusia. Nah, pada kesempatan ini saya berterima kasih ya kepada Delia sudah datang dan mampir ke rumah saya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan salam juga dengan anggota-anggota yang lainnya, semoga selalu taat dan selalu tekun melestarikan adat budaya dan tradisi kita, khususnya di umat Hindu di Bali. Nah, jadi tadi saya udah nanyain tentang kesehariannya Jero. Pernah nggak Jero itu merasa bahwa apa yang Jero laksanakan hari ini, Jero habis kuliah, lalu Jero munggah, Jero merasa di titik Jero merasa sangat capek sekali dengan kegiatan yang seperti ini terus. Jero tidak pernah melali dan hiburan sama teman-teman. Pernah nggak Jero? Jadi ini pertanyaan yang sedih ya. Iya. Jadi sulit sekali memang. Apalagi saya sebagai manusia. Namanya juga manusia pasti ada rasa jenuh, ada rasa bosan, lalu ada rasa capek dan lelah ya. Tetapi ya mau tidak mau saya harus melayani umat dengan setulus ikhlas ya, tanpa pamrih. Saya tidak pernah ada umat datang ya membawa sarana lalu saya patok sesarinya, tidak pernah begitu. Jadi seikhlasnya umat itu, karena saya paham dan saya mengerti kondisi dan situasi, apalagi situasi pandemi saat ini. Makanya inilah kenapa saya sering mengatakan kalau ada orang cita-cita ngiring itu salah, itu keliru. Karena orang ngiring itu tidak bisa kaya. Tidak bisa kaya dari segi finansial, kecuali dia korupsi, kecuali dia mematok sesari yang banyak. Nah, namun orang ngiring itu pada dasarnya adalah penderitaan. Penderitaan yang harus dia jalani sebagai sebuah tugas daripada jalannya kehidupan dia di dunia ini, sebagai tugas Tuhan ya, untuk bisa membantu dan melayani umat tentunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah rasa jenuh ya pastilah ada rasa jenuh. Jadi saya pun jarang untuk ngali, apalagi shopping ya, apalagi ke mall kan jarang. Iya. Bahkan bisa dikategorikan mungkin dari saya baru lahir sampai sekarang baru 1 kali mungkin ya baru tahu mall gitu. Nah, jadi ya sudah barang tentu inilah problem yang sering saya alami. Ketika ada orang datang ya, dia sakit, dia ada masalah, dia datang ke rumah saya. Namun ketika saya mengalami sebuah masalah, namanya juga manusia, kemana saya harus lari? Kecuali ke Ida Betara ya. Ida Betara yang saya sungsung, saya curhat di sana. Walaupun saya tidak bisa berkomunikasi secara langsung kontaknya, tetapi saya bisa merasakan apa yang harus saya lakukan. Dengan cara diberikan sebuah kekuatan dan diberikan sebuah bisikan-bisikan bahwa apa yang akan harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, seperti itu. Baik, Jero, terima kasih untuk jawabannya, Jero. Sangat luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong tadi soal kegiatannya Jero sudah. Jadi untuk teman-teman Jero sendiri, pernah nggak Jero merasa kadang Jero itu ngerasa sendiri, nggak ada yang nemenin gitu? Biasanya kan kalau anak-anak muda seumuran Jero itu biasanya kayak saya punya Tuhan. Jadi saya tidak perlu ditemani oleh manusia banyak ya. Saya punya keluarga, saya punya Tuhan. Orang yang paling saya percaya adalah orang tua saya. Dan orang yang paling saya hormati adalah orang tua saya. Orang yang paling saya cintai adalah kekasih saya dan juga orang tua saya. Nah, orang yang paling saya sayangi adalah keluarga saya. Nah, lalu untuk apa saya merasa sendiri? Saya punya keluarga, saya punya bapak, punya ibu, punya kakak, bahkan punya pasangan, dan saya juga punya Tuhan yang selalu ada menuntun saya, memberikan saya jalan keluar dan solusi dari setiap masalah saya. Ya sudah, walaupun 1000 manusia tidak suka dengan saya, tetapi ada keluarga, ada Tuhan yang selalu ada mendampingi saya, yang selalu menuntun saya ke jalan yang benar. Intinya adalah saya bisa selalu dan mau memotivasi ya. Sebenarnya saya membuat kata-kata rohani, membuat dharma wacana, itu tidak dibayar ya. Saya tidak mencari kekayaan di hal demikian. Saya dengan tulus ikhlas membuat diri saya belajar ya,
bahkan menyakiti otak saya untuk bisa mampu memahami isi sastra demi untuk melayani umat. Ketika umat itu bertanya, saya mampu menjawabnya dengan sesuai dengan sastra yang ada. Nah, seperti itu. Baik, Jero sudah menjelaskan, sudah sangat lengkap sekali ya tentunya. Dan saya Delia juga baru sadar bahwa kita di dunia ini punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Jadi segala keluh kesah kita, Tuhan yang tahu. Seperti itu, Jero. Sudah semua sudah sangat jelas sekali pertanyaannya. Dan untuk menutup perbincangan kita kali ini, Delia punya satu hadiah lagi berupa pertanyaan, dan Jero harus menjawabnya dengan jujur. Sudah siap, Jero? Jangan tegang-tegang ya, Jero ya. Semakin malam sebenarnya suasananya kan sudah semakin kita happy di sini, kita sudah santai juga di sini. Maaf Jero mengganggu Jero mungkin di situasi yang sibuk sebenarnya, tapi kita di sini kan berbincang-bincang, ingin mencari informasi juga. Nah, untuk pertanyaan terakhir, status Jero saat ini itu apa sebenarnya? Iya, status saya di KTP masih belum menikah. Ya, itu. Itu saja? Iya, itu saja. Iya. Baik, itu saja Jero pertanyaannya. Baik, sekian semeton perbincangan kita kali ini dengan Jero Dasaran Alit yang sudah meluangkan waktunya walaupun malam-malam begini, sudah hampir jam 9 malam. Saya Delia mengganggu Jero Dasaran Alit sebenarnya waktunya untuk istirahat, untuk melayani umat, tapi saya ke rumahnya ingin menanyakan beberapa informasi yang perlu saya tanyakan terkait dengan agama kita. Baik, semeton semuanya, saya Delia meminta maaf apabila ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri perbincangan kita kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.